Teman-teman, selamat datang di YouTube channel Siva in Switzerland. Nah, kali ini aku akan kembali mulai aktif di YouTube channelku. Sebelumnya, aku adalah travel blogger di Instagram dengan pengikut hampir 1 juta pengikut, yaitu merupakan semua orang yang ingin travel ke Swiss. Nah, yang merupakan salah satu travel blogger yang membahas tentang Swiss terbesar di dunia ya guys. Di video kali ini, aku akan membahas 5 barang yang wajib dibawa ke Swiss saat winter. Karena ini aku dapat banyak sekali DM ya, pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya adalah yang ini. Nah, mohon maaf aku nggak bisa balas satu-satu karena banyak sekali DM, personal DM yang masuk ya teman-teman. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk membuat travel tips seperti ini. Nah, sebelum membahas 5 barang tadi, aku mau ngasih tahu dulu ke kalian winter di Swiss itu seperti apa ya guys. Nah, jadi winter di Switzerland ini berawal dari akhir bulan November sampai akhir Februari atau awal Maret. Nah, setelah awal Maret menuju April itu transisi dari winter ke musim spring ya teman-teman. Oke, tadi itu udah aku kasih tahu seperti apa berentang waktu winter di Swiss. Nah, seperti apa sih suasana dan suhunya? Oke, jadi kalau winter di Swiss itu kita bisa bedakan ya teman-teman. Jadi ada yang perkotaan, ada yang pegunungan, pedesaan. Nah, itu suhunya itu berbeda ya. Biasanya di perkotaan itu jauh lebih hangat, tapi suhunya itu di bawah 10 derajat. Dan kalau di pedesaan itu jauh, pedesaan pegunungan itu jauh lebih dingin ya guys ya. Oleh karena itu guys, saat ke Swiss jangan lupa untuk selalu memantau perkiraan cuaca di setiap daerah yang akan kita tuju. Nah, ini bisa menggunakan aplikasi namanya Swiss Meteo App ya. Ini aplikasinya. Ini sangat berguna banget untuk teman-teman yang mau pergi ke Switzerland. Jadi kita bisa tahu perkiraan cuaca di semua daerah di Swiss itu berapa sih derajatnya, dan apakah cuacanya cerah ataukah mendung ataukah hujan, dan berapa suhunya ya guys ya. Ini sangat penting aplikasi ini. Dan untuk teman-teman tahu juga kalau misalkan di Switzerland itu ada daerah yang bersalju abadi, itu biasanya di atas 1300 meter. Nah, di situ saljunya awet sampai akhir Februari Maret. Nah, contoh daerahnya yang di atas 1300 meter itu seperti di Santa Moritz, di daerah Graubünden Santa Moritz, kemudian di pegunungan tinggi ya, yang kesananya tuh harus membutuhkan seperti funikular, itu kereta gunung atau kabel kar. Contohnya lagi seperti di Wengen, seperti di Muren, itu di atas desa-desa yang di atas Lautan Brunnen ya teman-teman. Nah, Lautan Brunnen sendiri itu dia di bawah 1300 meter. Jadi sudah bisa disimpulkan ya, jadi nggak akan selalu ada salju. Mungkin kemungkinan nggak ada tuh, hilangnya tuh cepet di Lautan Brunnen, tapi kalau di desa-desa atasnya itu salju masih bertahan seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke barang yang wajib untuk dibawa saat winter ke Swiss. Ya, barang yang pertama yaitu adalah jaket. Jaket seperti apa sih yang harus dibawa pas winter ke Swiss? Nah, ini dia nih paling penting teman-teman. Jangan salah bawa jaket. Nah, yang gak dianjurkan itu menggunakan jaket seperti ini ya teman-teman. Nih, jaket-jaket yang biasa kalau kita naik motor di Indonesia gitu kan. Kalau jaket naik motor apa, ini tuh boleh dipakai, tapi jangan dipakai di luar, tapi untuk di dalam aja, terus ditampuk dengan jaket lain. Nah, kalau ini tuh nggak akan bisa untuk menahan dingin ya, apalagi angin. Sangat gak recommended ya teman-teman. No, jaket seperti ini untuk dipakai sebagai outer. Nah, jaket yang aku rekomendasikan untuk dipakai saat winter ke Swiss yaitu bisa menggunakan jaket coat. Nah, coatnya itu yang kalau untuk teman-teman yang ke Swiss untuk gaya gitu, untuk foto-foto itu bagus pakai coat ini ya. Kayak gini. Ini kalau untuk tempat di mana belinya nanti aku ada bikin video video selanjutnya ya teman-teman. Jadi aku
kasih rekomendasi aja dulu sekarang. Jadi nah kayak begini yang bahannya dari wool gini, terus dia ada innernya, pokoknya yang memberikan proteksi kehangatan yang maksimal ya. Jadi ini dia untuk menahan anginnya ada, hangatnya pun ada. Ini dijamin kita akan terhindar dari kedinginan nih guys ya. Ini salah satu faktor penentu apakah kita akan kedinginan apa enggak tuh dari jaketnya dulu, apakah itu sesuai atau enggak, tebal atau enggak nih dia gitu. Kemudian jaket yang aku rekomendasikan lagi yang anti air ya teman-teman, seperti ini. Itu tadi untuk fashion bisa untuk, nah ini seperti ini yang anti air ya, kayak gitu, padded coat ini. Nah ini tuh nyaman banget ya teman-teman, jaket model seperti ini, apalagi dia yang panjang sampai ke bawah gini. Ini tuh sangat aku rekomendasikan banget ya, sampai sekaki gitu guys. Kalau jaketnya itu total anget, total enak, nyaman. Jadi walaupun ada salju pun kita nggak kedinginan. Jadi aku kalau saranin beli jaket atau coat itu yang panjang ya, menutup kaki seperti itu. Nah kemudian ada juga nih jaket yang aku rekomendasikan kalau misalnya kalian mau main ski ataupun ke tempat yang bersalju. Nah jaket yang seperti ini teman-teman, nih. Nah ini maksimal banget memberikan kehangatan ya. Dia anti angin, anti anti dingin, semua tuh ada di sini. Kalian bakal nggak akan sama sekali kedinginan di luar, bisa bertahan beberapa berjam-jam ya guys. Kalau pakai ini jaket ski ya, nggak apa-apa kalau kalian nggak ski tapi menggunakan jaket ski, apalagi kalau di Swiss kan bersalju kan teman-teman. Itu kan kalau itu juga bisa nyerap, kalau jaketnya jelek bisa nyerap air, biar kita kedinginan ya nantinya gitu. Jadi ntar liburannya kurang maksimal akhirnya, karena kebanyakan di dalam ruangan daripada di luar ruangan. Justru di luar ruangan itu indah banget, tapi kalau kita kedinginan kan sayang banget ya teman-teman. Nah yang kedua adalah thermal atau long john. Nah thermal atau long john ini biasa kita pakai di dalam baju seperti ini ya, untuk basic layernya. Nah aku saranin yang bahannya katun ya, yang agak sedikit tebal nggak apa-apa, karena dia akan membuat kita hangat ya. Jadi kita bisa foto-foto ataupun explore lebih banyak. Ini juga faktor penentu ya. Kalau kita nggak pakai ini, biasanya juga walaupun udah pakai jaket, pakai baju lengan panjang seperti itu, kita akan ada resiko untuk kedinginannya itu besar. Jadinya kita nih aku banyak nemuin turis-turis Indonesia yang udah capek-capek winter ke Swiss tapi lebih banyak di dalam ruangan, kan sayang ya teman-teman ya. Nah itu jadi pakaian itu sangat penting guys. Nih ini di dalamnya jangan lupa juga pakai celananya ya, seperti itu. Nggak usah takut jadi tebal atau apa, tapi yang penting tuh kita nyaman, bisa hangat, dan juga kesan di Swissnya nanti juga bagus gitu ya. Seperti ini. Itu adalah faktor penting. Nanti aku kasih tahu di mana rekomendasi beli semua peralatan winter yang bagus kalau di Switzerland itu di mana, yang juga affordable, yang sesuai dengan budget yang affordable gitu ya teman-teman. Nah kemudian yang ketiga yaitu adalah baju ya teman-teman. Bajunya baju seperti apa sih? Nah aku kasih tahu dulu baju yang kurang recommended ya kalau ke Swiss itu kayak gimana saat winter nih teman-teman, bukan musim panas. Nih baju yang dress gitu ya, yang dari katun, yang dia nggak menyerap panas seperti itu, kayak dress vintage atau apa gitu ya guys, pokoknya gitu. Pokoknya yang dia nggak kayak yang biasa kita pakai di Indonesia gitu, nggak, jangan ya. Kita pakainya yaitu baju wool kayak gini nih, baju rajutan kayak gini yang memberikan kehangatan ya. Cari baju yang memberikan kehangatan ya. Dan tips yang aku mau kasih tahu lagi itu, kalau bisa ada kenyamanan buat leher itu penting ya. Jadi kalau kayak gini nih, nah ada buat lehernya gitu di sini. Nah ini tuh menambah proteksi kehangatan ya, jadi lebih hangat gitu ya.
Jadi bisa di outdoor lama tuh, tahan lama gitu. Nah ini juga penting guys, ini sepele tapi berikan efek yang bagus ya. Tuh bahan kayak begini ya guys, atau kalian juga bisa pakai seperti ini. Kalau aku kurang suka ya kalau udah pakai coat, kan jadi kayak tebal banget kalau ini kayak gini ya guys ya. Nah jadi yang wool tebal gini, jadi aku sukanya sih yang kayak gini-gini aja kalau winter ya. Dan untuk teman-teman tahu kalau winter itu suasananya kan dingin banget. Jadi bawa bajunya nggak usah terlalu banyak karena kita juga nggak akan berkeringat ya, secukupnya aja. Bisa dua kali pakai atau 3 kali pakai gitu, karena kan yang di luar itu kan yang terlihat akan jaketnya ya teman-teman. Untuk foto, untuk apa gitu, kita kan pasti yang kepotret itu jaketnya, bukan baju luarnya gitu. Nah itu tadi udah ya baju. Kemudian celana sih sama aja ya, bisa pakai celana apapun, tapi ya itu tadi pakai long john. Nah kalau kalian pecinta legging gitu ya, pengen pakai legging, aku kasih tahu. Nah untuk pecinta legging, kalian bisa menggunakan legging seperti ini ya. Nih yang di dalamnya memberikan kehangatan maksimal. Jadi nggak ada masalah kalau lagi jalan kedinginan, tapi tetap fashionable gitu ya teman-teman. Nih yang dia tebal dalamnya gitu. Seperti itu ya guys. Oke, selesai dengan barang esensial atau terpenting ketiga yang wajib dibawa di Swiss saat winter. Sekarang barang keempat yaitu adalah rangkaian dari shawl, kemudian sarung tangan, dan topi ya. Nah, oke, topi seperti ini. Oke, sekarang aku mau bahas dari ketiga macam itu, sarung tangan, kemudian topi, dan shawl. Menurut aku yang paling penting, yang jangan pernah lupa dibawa adalah sarung tangan ya teman-teman. Kenapa? Karena pakai jaket itu yang paling dingin banget itu nanti akan tangan ya teman-teman. Memang kita bisa masuk tangan ke dalam kantong gitu ya teman-teman. Nah, tapi kan kalau misalnya kita orangnya aktif gitu, suka video kayak aku, apalagi kan Swiss sayang banget kan kalau kita nggak video pemandangannya gitu. Jadi tangan kita tuh akan sering keluar, nggak mungkin di dalam saku terus. Nah, dan itu pasti dingin banget ya teman-teman. Nah, ini tuh wajib banget. Kalau aku sih sukanya ya teman-teman, tergantung selera. Aku sukanya sarung tangan yang seperti ini. Kenapa? Karena aku ini hobinya tuh video ya, jadi ngevideoin tuh, jadi tangan aku masih bisa menggenggam ya, seperti misalkan gini gitu kan, tangan aku menggenggam, tapi ini tuh hangat, tetap hangat. Nah jadi yang jari-jari aku aja yang kedinginan gak apa-apa, tapi aku merasakan udah memegang itu ya, jadi secure ya teman-teman ya, tuh seperti ini gitu. Nah, aku paling suka banget yang itu karena di sini ini pasti ini hangat, nggak terkena angin ya, dan kita juga memegang barangnya enak ya. Nah, ada juga sarung tangan juga macam-macam, ada yang dari kulit. Karena aku jarang nggak beli kulit cap, soalnya sarung tangan itu mudah hilang ya teman-teman. Apalagi kalau sarung tangannya full kayak gini kan. Nah, ini tuh kadang-kadang walaupun dia bisa buat nyentuh layar HP gitu ya, cuman kurang enak teman-teman, lebih enakan kalau tangan kita yang megang langsung gitu. Jadi aku takut hilang, jadi aku selalu pakai yang ini aja, yang affordable, gak terlalu mahal seperti sarung tangan kulit. Nah ada juga yang kalian juga kalau dadakan nih ya, pergi di supermarket, kalian bisa nemu yang kayak gini. Ini di Swiss ini murah ya. Nah tapi ini ada yang bisa touchscreen, ada yang enggak gitu teman-teman. Ini kayak gini, ini paling cuman $2 gitu ya, 2 atau 4 gitu ya. Ya kalau di Switzerland mungkin 4 gitu ya. Nah dan yang kalau kalian main salju gitu, misalnya kayak ke Grindelwald atau ke Wengen, pokoknya ke daerah, ke pegunungan yang bersalju gitu, aku rekomendasiin
Jangan pakai yang seperti ini, jangan pakai yang seperti ini, tapi pakai yang ini. Nah, ini bisa dibeli toko sport. Nanti aku cantumin di video selanjutnya berapa rentang harganya ya, teman-teman. Dan bisa dibeli di mana. Nah, jadi memang ada sarung tangan khusus untuk bermain salju gitu ya, teman-teman. Jadi kayak sarung tangan ski ataupun mau main sledging gitu ya. Ini tuh bagus pertahanannya, jadi kita nggak akan kedinginan, megang salju pun nggak akan basah gitu ya teman-teman. Nah, itu penting banget ke Swiss itu, jangan sampai kita salah kostum untuk supaya kita bisa maksimal di Switzerland gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita nggak akan nih yang namanya kebasahan kapan. Nah, tapi memang ininya kita nggak bisa pegang HP seperti itu ya, susah ya. Untuk main salju aja nih kita bawa gitu. Nah, kemudian untuk topi, nah ini juga penting ya teman-teman, topi itu. Nah, apalagi untuk teman-teman yang nggak berhijab ataupun untuk laki-laki ya, karena jujur kalau dingin, musim dingin itu, kalau lagi dingin banget itu kepala bisa pusing teman-teman. Nah, jangan lupa juga bawa obat-obatan ya, kayak aku tuh waktu itu pernah sampai kepusing banget, sampai jadinya kita harus cari-cari untuk beli obat gitu, obat buat migrain karena saking pusingnya. Jadi perjalanannya kurang maksimal gitu. Jadi ini benar-benar harus yang bisa memberikan proteksi kehangatan ya, ini juga penting. Nah, kalau shawl itu opsional ya teman-teman, karena kan tadi udah aku bilang kalau long john itu juga udah sampai leher kan, kalau kita beli long john, dan juga baju sweaternya akan sampai leher gitu. Jadi kan terlalu banyak kan juga pusing ya ini ya. Kecuali kalau teman-teman suka fashion atau bergaya, itu mungkin penting juga gitu. Nah, untuk yang terakhir, barang kelima, yaitu adalah sepatu. Sepatu boots yang paling penting ya teman-teman. Aku mau ngasih tahu dulu sepatu yang salah tuh kayak gimana. Nih, sepatu musim panas kayak gini ya, yang nggak memberikan proteksi kehangatan. Yang tipis, yang biasa untuk kita lari itu nggak dianjurkan banget kalau ke Swiss saat musim dingin. Kecuali kalau misalnya memang di perkotaan, jadi kalian bisa bawa 2 sepatu gitu. Ini kalau di perkotaan Swiss, jalan kaki di Zurich apa masih bisa mungkin ya. Tapi kalau ingat di Zurichnya itu lagi nggak bersalju gitu, ini masih bisa ya teman-teman pakai sepatu ini. Nah, tapi memang ada angin-anginnya tuh masuk ke sini tuh. Jadi kayak kalau kata aku sih kurang recommended ya. Nah, yang aku anjurin ini sepatu boots yang kayak gini teman-teman. Nih ya, dia tuh yang memberikan proteksi kehangatan, lalu dia kemudian anti air dan anti slip. Kenapa anti slip itu? Jadi kalau biasanya nih kalau bersalju itu jalanan akan licin ya teman-teman, karena dia kan mencair atau membeku gitu kan, salju powdernya itu jadi es, dan kita berjalan di es itu licin. Nah, usahainnya ada geriginya seperti ini ya. Nah, tuh udah geriginya, anti slip, anti licin, dan hangat ya, anti angin gitu. Nah, kalau untuk yang laki-laki, sepatu boot juga seperti ini gitu ya teman-teman. Ini recommended. Jadi dia yang aku bilang tadi, anti air, anti angin, kemudian anti slip juga itu penting ya, supaya nanti kita jalan jangan sampai terjatuh gitu ya. Nah, untuk perlindungan maksimum nih ya, untuk teman-teman kalau di pegunungan dan itu jalannya salju semua, kemudian ada yang udah berubah menjadi es gitu ya, aku rekomendasiin beli lagi yang namanya krampon. Apa itu krampon? Jadi dia itu seperti dipasang di bawah sepatu untuk proteksi saat kita jalan. Seperti ini guys. Ini kalau kita berjalan di es. Nah, misalnya teman-teman mau hiking nih di Lautan Brunnen misalkan ya, atau di mana gitu, di Grindelwald hiking, kan kalau di itu kan suka banyak esnya kan. Nah, jadi kita tuh nggak akan kepleset pakai ini gitu. Ini bisa didapetin di toko-toko di sport di Swiss. Nanti aku kasih tahu tempatnya ya teman-teman di video selanjutnya. Oke.
Oke, segitu aja teman-teman. Semoga tadi bermanfaat ya yang aku share, barang-barang yang aku share. Jangan sampai ada yang kelupaan untuk dibawa, karena ataupun kalian juga bisa langsung beli di Swiss, tapi memang itu akan memakan waktu ya kalau beli di Swiss. Ya ada positif negatifnya lah. Seperti itu. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa ini share video ini ke teman-teman yang mau ke Swiss saat winter, karena ini penting guys gitu, supaya liburan kalian bisa maksimal gitu.